Salam berjumpa kembali, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali untuk sedikit mempersiapkan waktu kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang kita dengarkan kita ambil dari Penginjil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bacaan Injil yang telah kita dengarkan tadi ditampilkan suatu fenomena atau suatu kejadian di mana Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jadi kecaman ini disampaikan oleh Yesus di hadapan para pendengarnya dan juga di hadapan para muridnya. Mungkin juga waktu itu dia sampaikan di hadapan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang mungkin sempat hadir untuk mematai-matai Yesus waktu itu. Bisa jadi seperti itu. Isi kecaman Yesus lebih pada sebuah aksi atau tindakan dari kedua tokoh tersebut tadi, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus mengatakan bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menduduki kursi Musa. Oleh karena itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Nah, tentu yang menjadi inti kecaman Yesus dalam hal ini adalah perbuatan mereka. Sedangkan ajaran mereka yang merupakan dikatakan oleh Injil bahwa mereka menduduki kursi Musa, artinya mereka mempunyai kuasa untuk mengajar atau menyampaikan apa yang menjadi pesan dari bacaan-bacaan kitab suci mereka pada waktu itu Tetapi yang dikecam atau yang menjadi pokok persoalan Yesus, yang menjadi pokok perhatian Yesus di sini adalah perbuatan-perbuatan mereka. Jadi digambarkan oleh Injil tadi, jadi mereka mengikat beban, tetapi beban itu diletakkannya di atas bahu orang. Lalu kemudian mereka sendiri tidak menyentuh beban itu. Lalu pekerjaan yang mereka lakukan semuanya itu hanya dimaksud supaya dilihat orang. Artinya ada sebuah motivasi di balik setiap perbuatannya. Dan juga yang ditampilkan oleh Injil bahwa mereka itu juga dikatakan sebagai orang-orang yang memang
ingin dipandang hebat oleh orang lain, di mana di rumah-rumah ibadat mereka duduk di tempat-tempat terhormat ya, atau di tempat terdepan. Lalu kemudian mereka juga suka mencari penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Dan mereka juga ingin untuk dipanggil sebagai pemimpin. Tentu di sini teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, ada sebuah sesuatu yang bertolak belakang ya antara apa yang diajarkan dengan perbuatan. Dan oleh karena itu, Yesus tadi menekankan bahwa para pendengar mereka atau para pendengar ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi atau pendengar Yesus yang saat itu sedang mendengar Yesus, dia mengajarkan supaya jangan mengikuti perbuatan mereka, tetapi dengarkan saja apa yang menjadi ajaran mereka, sebab mereka mempunyai kuasa untuk mengajar. Dan teman-teman sahabat-sahabatku yang terkasih, di akhir pada bacaan tadi, Yesus mengatakan bahwa barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Artinya bahwa ternyata menjadi seorang yang diberi kuasa atau seseorang yang mempunyai kuasa, dia itu harus merendahkan diri ya, atau dia itu menjadi pelayan. Karena siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Artinya di sini teman-temanku, sahabat-sahabat, Tuhan itu sebenarnya mengajar dari pengalaman orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini. Kita diajar bagaimana seharusnya bersikap dalam kehidupan maupun bersikap di hadapan Allah. Kita ini sebagai orang-orang yang telah dibaptis, ya tentu kita dihantar pada sebuah pemahaman rohani atau pada sebuah kesadaran iman bahwa Allah menghendaki kita sebagai orang yang telah dibaptis untuk mengambil bagian di dalam tugas-tugasnya. Dan oleh karena itu, kita harus mengikuti teladan hidupnya, di mana dia, Yesus sendiri, menjalankan tugas perutusannya. Bukan dalam konteks dia itu dilayani, tetapi dia melayani. Atau dia tidak meninggikan diri, tetapi dia merendahkan diri. Bayangkan berhadapan dengan manusia-manusia yang bebal ya, manusia-manusia yang haus kekuasaan. Yesus tidak pernah merasa bahwa dia itu ditinggikan ketika dia mendapat puji-pujian ya. Malah dia merendahkan diri dan mengatakan bahwa saya datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Nah, dalam hal ini spiritualitas inilah yang sekiranya juga menjadi semangat kita sebagai orang yang telah dibaptis, di mana kita dipanggil untuk menjadi pelayan, di mana pada akhirnya nanti kita itu akan ditinggikan ya. Akan ditinggikan. Artinya memang Tuhan ya memperhatikan kerendahan umatnya. Dan setiap umat yang merendahkan diri, merendahkan hatinya di hadapan Allah, dan melakukan apa yang menjadi misi atau tugasnya, Tuhan sendirilah yang akan meninggikan. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, mungkin dalam pengalaman kehidupan kita masing-masing, terkadang kita menampilkan diri sebagai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ya. Kita senantiasa ingin menjadi orang yang terdepan, senantiasa ingin menjadi orang yang terpandang ya. Nah, dari tugas-tugas kita sebagai mungkin pengurus-pengurus gereja atau pengurus-pengurus lingkungan ya, kita merasa bahwa kita mempunyai kuasa, jadi kita bermain otoriter di sana. Kita mempermainkan umat. Tentu tidak seperti itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan saat ini ya, hari ini. Tapi yang dimaksudkan oleh Tuhan itu adalah kita itu menjadi pelayan di dalam menjalankan tugas perutusan kita. Menjadi pelayan dalam hal ini ya, kita melayani umat, melayani siapa yang membutuhkan kita ya, bukan kita lah yang dilayani ya. Dan juga tentunya untuk diri kita sendiri, bahwa di mana perbuatan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini hendaknya dijauhkan dari kehidupan kita, sebab perbuatan mereka itu menampilkan kemunafikan yang setiap saat selalu ditentang oleh Yesus. Oleh karena itu, di mata Yesus
kemunafikan itu mempunyai nilai yang rendah ya. Oleh karena itu selalu dikritik ya, dan tidak mempunyai efek yang memancarkan keilahian ya. Oleh karena itu teman-teman, saudara-saudaraku ya, tampillah diri apa adanya ya. Tampillah diri sebagai orang yang telah dibaptis. Dan momen Prapaskah ini merupakan momen yang tepat juga untuk kita untuk melihat diri sejauh mana saya menghayati sakramen pembaptisan saya sendiri, sejauh mana saya melakukannya di dalam kehidupan. Itu semua adalah pertanyaan-pertanyaan reflektif yang hendak akan mengantar kita pada sebuah kesadaran iman bahwa hidup kita itu memang bermakna ketika kita memaknainya dengan hal-hal yang baik, dan juga mendapatkan kemuliaannya di hadapan Allah kelak, di mana kita akan memasuki tempat yang dijanjikan oleh Allah sendiri. Semoga